Selamat datang di video presentasi hasil analisa terkait studi kasus Mountain View Community Hospital dari kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri, Sari Koreningrum, kemudian ada Mbak Nima Rohmalia, dan juga ada Mas Miko Herjati. Output pada presentasi kami berupa penjelasan mengenai ERD atau Entity Relational Diagram yang akan dijelaskan oleh Mbak Nima, kemudian penjelasan mengenai hasil transaksi dalam bentuk relational table oleh saya sendiri, dan yang terakhir ada proses atau penjelasan mengenai tuning database yang telah kami lakukan berdasarkan skema yang sudah dibuat sebelumnya oleh Mas Jatmiko. Namun, sebelum menjelaskan lebih jauh, izinkan saya untuk memberikan gambaran mengenai studi kasus ini. Pada studi kasus ini, terdapat beberapa aktor yang terlibat di dalamnya. Di antaranya ada pasien, physician atau dokter, employee atau pegawai, kemudian ada volunteer atau relawan. Pasien sendiri merupakan seseorang yang masuk ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Pasien dapat terdiri atau berstatus sebagai pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Sebagai catatan, staf rumah sakit juga dapat menjadi pasien, yang termasuk di dalamnya physician atau dokter, employee atau pegawai, volunteer atau relawan. Dokter atau physician merupakan anggota staf medis rumah sakit yang dapat menerima pasien di dalam rumah sakit dan atau yang dapat memberikan perawatan medis secara langsung kepada pasien. Kemudian ada employee atau pegawai yang merupakan setiap orang yang dipekerjakan sebagai bagian dari staf rumah sakit. Employee terdiri atas staff, technician atau teknisi, nurse atau perawat. Yang terakhir ada volunteer, yang merupakan relawan yang membantu pekerjaan di satu atau lebih unit kerja di rumah sakit. Setiap volunteer memiliki satu supervisor yang membantu mereka untuk bekerja. Supervisor mereka dapat berupa employee atau physician atau dokter. Tergantung dari di mana unit kerja mereka ditempatkan. Hubungan beberapa aktor ini membentuk beberapa relasi yang menciptakan entitas baru berdasarkan jenis keterkaitannya. Entitas tersebut diantaranya adalah, yaitu ada working unit, diantaranya ada care center, laboratorium, dan seterusnya, bed dan item order, kemudian ada diagnosis, treatment and record, volunteer service, workhouse record, insurance emergency contact, dan user atau person. Maka, berdasarkan entitas yang sudah terbentuk sebelumnya dan tidak terbatas pada list ini, hasil analisa kami akan terdapat menjadi dua bagian, yaitu Entity Relational Diagram atau ERD dan Relational Table. Selanjutnya, mengenai Entity Relational Diagram akan dijelaskan oleh Mbak Nima. Berikut ini adalah gambar ERD atau Entity Relationship Diagram dari studi kasus Mountain View Community Hospital. Yang pertama ada people. People memiliki beberapa atribut, di mana atribut ini akan berelasi atau diturunkan ke dalam subclass people-nya. Subclass people antara lain ada volunteer, physician, employee, dan pasien. Yang pertama ada volunteer. Volunteer do volunteer service. Jadi volunteer akan menyerahkan formulir berisi informasi yang dibutuhkan kepada volunteer service. Volunteer service has workhouse record, di mana volunteer service memiliki record jumlah jam kerja dari volunteer. Dan volunteer service dapat menugaskan volunteer untuk dapat bekerja di beberapa bidang rumah sakit sesuai minat dan keterampilan. Setiap volunteer diawasi oleh seorang employee atau dokter. Kedua ada physician. Physician dapat mengawasi volunteer atau tidak sama sekali. Physician mengadmit pasien dan refer by pasien. Jadi physician dapat memberikan rujukan untuk pasien. Physician melakukan perawatan terhadap pasien dengan menghasilkan treatment record dan diagnosanya. Yang ketiga ada employee. Employee yang bekerja, employee work at working unit, di mana employee yang bekerja di satu atau lebih working unit. Salah satu working unit yaitu care center. Employee memiliki beberapa subclass, yaitu ada nurse, technician, dan staff. Nurse dibagi menjadi dua berdasarkan sertifikat yang dimiliki, yaitu LPN dan RN, di mana LPN bekerja di bawah arahan RN. Nurse RN bertanggung jawab pada sebuah care center. Nurse baik RN maupun LPN
perform visit record, melakukan pencatatan informasi dari outpatient. Yang keempat ada pasien. Pasien memiliki emergency contact, insurance, dan insurance subscriber. Pasien memiliki dua subkelas, yaitu ada outpatient dan inpatient. Jika inpatient, maka memiliki treatment record yang perawatannya dilakukan oleh physician. Dan jika outpatient, maka memiliki visit record yang dicatat oleh nurse. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal hasil translasi ERD ke relational tabel. Beberapa entitas masih berfungsi atau berbentuk seperti yang sudah dijelaskan pada ERD sebelumnya, yaitu di tabel bersama memiliki subtype physician, pasien, volunteer, dan employee. Kemudian dari pasien tersebut juga terdapat hubungan di tabel yaitu ke emergency contact, insurance subscriber, dan insurance. Di pasien sendiri terbagi atas dua segmen, yaitu pasien residen atau inpasien dan outpatient. Untuk record inpasien tersimpan dalam treatment record yang di dalamnya terdapat treatment list dan di-perform by physician. Kemudian untuk setiap pasien yang memiliki tipe segmen outpatient atau rawat jalan, semua record tersimpan dalam tabel visit record. Selain itu, untuk pasien dengan segmen residen atau inpasien juga terdapat record untuk death admit dan death discharge pada tabel resident record yang berhubungan langsung dengan bed, dan bed berhubungan langsung pada care center. Hubungan antara nurse dan care center dihubungkan dengan satu tabel bernama care center nurse record yang berisi nurse ID yang merupakan nurse in charge dari care center ID. Dan kemudian di-include di situ adalah death admit dan death discharge. Kapan mulai bertugas dan kapan terakhir kali bertugas. Selanjutnya untuk hubungan antara untuk setiap employee itu memiliki record bekerja yang tersimpan dalam working unit employee record. Kemudian untuk di volunteer memiliki dua tabel tambahan yang berhubungan langsung dengan working unit dan person, yaitu ada volunteer service record dan volunteer service history. Untuk service history menyimpan untuk data-data seputar jam kerja dan mulai kerja. Sedangkan untuk volunteer service record menyimpan ID volunteer, kemudian supervisor, siapa supervisor yang mensupervisi volunteer tersebut, kemudian working unit, begin date, kemudian end date. Untuk selanjutnya, yaitu ada physician yang berhubungan langsung dengan treatment record dan ke person tersebut dan ke pasien itu sendiri yang dihubungkan pada admitter ID dan referrer ID. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai hasil transaksi dari ERD menuju relational diagram. Selanjutnya dari query dan performance tuning, kita akan membahas beberapa nomor yang menarik. Untuk pertama nomor 17, di mana kita diminta untuk memberikan daftar volunteer pemenang award untuk tahun 2020, dihitung dari banyaknya jam dia bekerja. Nah, namun kemudian diurutkan berdasarkan tanggal pertama dia bekerja. Di sini kita menggunakan pendekatan CTE, ada 3 CTE. Pertama CTE kandidat. Di sini kita menghitung mensumasi seluruh jam kerja dia untuk suatu periode voluntary di tahun tersebut. Kemudian CTE selanjutnya adalah memilih hanya satu saja ya dari beberapa periode dalam 1 tahun. Karena kalau dari skema kami, bisa jadi seseorang itu melakukan voluntary 2 atau 3 kali dan seterusnya dalam 1 tahun. Maka kita hanya memilih satu saja yang dia telah diurutkan dari total jam kerja yang tertinggi dari beberapa periode dia melakukan voluntary. Kemudian dipilih juga atau dibatasi 5 karena kita ingin memilih 5 pemenang. Jadi ada CTE kandidat, kemudian CTE rank, dan CTE winner. Nah, dari CTE winner inilah kita langsung saja menselect-nya semuanya, hanya saja kemudian diakhiri dengan order by begin date ya. Seperti ini. Maka hasilnya adalah telah nampak di sini. Selanjutnya untuk terkait performance tuning untuk query ini kita melakukan 2 indexing. Hasilnya adalah tidak cukup berbeda jauh sebenarnya.
dari planning time yang 1,1 milisecond menjadi 0,3 milisecond, kemudian execution time dari 0,2 menjadi 0,17 milisecond. Selanjutnya ada dari nomor 20. Nomor 20, yang menarik adalah performance tuning-nya. Tapi kita sedikit terkait query-nya dulu. Pendekatan yang kita lakukan adalah fungsi, membuat fungsi get employee count, dan di sini kita langsung saja me-return tabel dengan struktur yang diinginkan dari nomor 20 ini ya. Nomor 20 ini berbunyi, berikan jumlah pekerja dalam setiap working unit yang ada, baik itu nurse, technician, dan staff member. Nah, fungsinya berbentuk seperti apa? Fungsinya kita melakukan looping sebenarnya dari working unit. Dari working unit kita ambil semuanya, kemudian kita looping, kita isi untuk tabel yang diinginkan. Working unit ID dapat dari ID, name didapat dari name, kemudian jumlah nurse-nya kita ambil dari count-nya. Kita count dari employee-nya yang currently sedang bekerja di working unit tersebut ya, karena kita memiliki date admin dan date discharge. Ini juga sama terjadi di technician dan di staff member, semuanya kita hitung jumlahnya, kita count ini, dan kita juga pilih filter hanya ketika dia yang sedang aktif bekerja saat ini, seperti itu. Nah, didapatlah tabel yang seperti ini hasil akhirnya ya, hanya dengan tinggal memanggil fungsinya saja, get employee count, seperti itu. Dan yang menarik di sini yang tadi saya katakan, hanya dengan menambahkan 4 indeks saja kita ini cukup signifikan dari yang execution time sebelumnya 10,37 milisecond menjadi 5,4 milisecond ya, hampir 2 kali lipat lebih kencang. Dan hasil ini dapat menggunakan explain analyze yang kita run beberapa kali, sehingga cukup fair ya, karena di sini tidak langsung pertama kali langsung kita ambil nilainya. Kemudian yang terakhir ada di nomor 18 ini, di sini dikatakan occupancy rate untuk suatu tahun ya, dalam hal ini 2020 untuk tiap care center. Hanya saja care center yang tidak memiliki bed maka tidak kita masukkan. Caranya cukup mudah sebenarnya, kita punya pembilang dan penyebut. Penyebutnya adalah jumlah hari dikalikan jumlah bed untuk suatu care center, sedangkan itu penyebut, pembilangnya adalah jumlah hari terisi untuk setiap bed dan keseluruhannya bagi suatu care center. Nah, untuk penyebut cukup mudah tadi, sedangkan pembilang kita harus menangkap case di mana hari pertama masuknya itu ternyata adalah tahun sebelumnya, dan hari terakhirnya masuknya adalah ternyata sudah melewati batas sehingga masuk tahun setelahnya. Ini kita melakukan case di mana kalau terjadi hal seperti itu, maka kita akan ubah menjadi tanggal 1 Januari, dan ketika melewat, maka kita akan ubah menjadi tanggal 31 Desember. Nah, setelahnya ketika kita pembilang bagi penyebut dikalikan 100, kemudian juga kita potong menjadi hanya 3 angka di belakang koma ya, karena itu bentuknya double, dan kita langsung return sebagai occupancy rate. Berbeda dengan nomor 10 yang kita return adalah bentuknya tabel, sedangkan nomor 8 kita return bentuknya value bertipe double. Sehingga kita dapat memanggil di sini, terjadi looping-nya di sini sebenarnya kita select, dan fungsinya kita panggil di sini. Ketika fungsinya memberikan hasil 0, maka kita ubah menjadi 0 occupancy rate-nya. Nah, tidak lupa kita memberikan where di sini filter, sehingga ketika care center tersebut tidak memiliki bed atau 0 jumlahnya, maka dia tidak masuk ke dalam query kita. Seperti itu. Terakhir, dengan menambahkan 2 indeks, ini juga cukup menarik karena itu menurunkan durasinya dari 4,1 milisecond menjadi 2,6 milisecond ya, hampir 1,5 kali lipat lebih kencang. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.